Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan oleh Allah istiqamah dalam ibadah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam suasana bulan Syawal. Izinkan saya atas nama pribadi yang selama ini bergaul dengan Bapak Ibu semua, barangkali selama kita bermuasyarah ada salah, ada khilaf, baik perbuatan ataupun kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Syawal itu kalau kita lihat maknanya, Syawal itu diantara maknanya adalah irtifa, naik. Maka diharapkan iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita naik di bulan Syawal dibandingkan di bulan sebelum Ramadan. Kalau dibandingkan Ramadan nggak bisa, kalah. Nah, maka mari kita perbarui lagi iman kita ini supaya semangat lagi ibadah, supaya semangat lagi beramal soleh. Ibadah tidak ada finishnya. Ibadah itu selesai kalau kita sudah selesai pula di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah wahai Muhammad kepada Tuhanmu, kepada Allah, hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al yaqin, kematian. Jadi tidak ada batasnya. Kita ibadah terus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mampu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nah, para ulama kita banyak menjelaskan di antara tanda-tanda bahwa ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, ibadah itu akan memicu ibadah berikutnya. Maka di antara indikasi puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail, tarawih kita diterima oleh Allah, maka ibadah-ibadah itu akan mendorong kita untuk beribadah selanjutnya, bukan berhenti. Kadang mohon maaf nih, bukan di sini Pak, di perumahan lain ini mah. Ramadan mah kelihatan terus di masjid, selesai Ramadan tidak pernah muncul lagi di masjid. Ada seorang ulama, Bishr al-Hafi kalau tidak salah, ditanya tentang seseorang yang hanya beribadah di Ramadan saja. Beliau mengatakan bi'sa ma fa'al, buruk sekali perilakunya. Dia hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja. Ada orang itu hanya kenal Allah di Ramadan saja, bukan.
Tidak demikian Bapak Ibu. Maka ulama kita mengatakan apa? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang selalu ingin dekat kepada Allah, dan jangan jadi hamba Ramadan. Jadi jangan sampai kita ini dijuluki hamba Ramadan. Kalau Ramadan luar biasa, tilawah Qur'annya luar biasa, khatam sekian kali, setelah Ramadan macet total, tidak ngaji-ngaji. Jadi semoga kita sebagai orang-orangnya Rabbani, bukan sebagai Ramadhani, hamba Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan itu kita hancurkan sendiri. Jadi setelah melakukan ibadah, kita punya tugas yang tidak kalah berat, menjaga ibadah tersebut. Melakukan ibadah berat, tapi menjaga ibadah jauh lebih berat. Kita sudah puasa, sudah qiyamul lail, sudah sedekah dan lain sebagainya, dijaga itu, jangan sampai rusak. Apa di antara perusak-perusak ibadah itu? Kalau kita misalkan membangga-banggakan ibadah kita, membangga-banggakan ibadah kita, saya terus, itu bisa merusak amal ibadah kita. Allah memberikan contoh amal yang rusak kan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan apa? Dengan ingin dibalas. Kita nolongin orang, tapi kita masih berharap orang yang kita tolong itu akan membalas kita. Itu ngerusak sedekah kita. Atau menyakiti, kita mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang yang kita bantu, itu juga merusak sedekah. Nah, begitu juga amal-amal yang lain kita jaga. Makanya seorang ulama mengatakan hifdzul amal asaddu min fi'li. Menjaga amal itu jauh lebih berat daripada melakukan amal tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang itu bisa dipastikan baik kalau sudah apa? Kalau sudah husnul khotimah. Ini kita dalam proses baik ini, Pak. Kapan kita betul-betul baik? Kalau kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Jadi jangan sampai putar balik, tapi kita terus lurus sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini apa? Dalam pergaulan kita itu mengedepankan husnudzon. Ini orang baik, insya Allah beliau orang baik, tapi belum bisa dipastikan sebelum betul-betul beliau husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti memang orang ini betul-betul baik di mata Allah dan di mata manusia. Maka semoga kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita Bapak Ibu ya, ini tradisi Indonesia, halal bihalal. Tradisi Indonesia itu ciptaan orang Indonesia. Pakai bahasa Arab, tapi kalau kita buka di kamus Arab itu nggak ketemu halalun bihalalin. Itu orang Indonesia itu yang bikin. Jadi orang Indonesia itu punya kebiasaan baik. Ini kategorinya kebiasaan baik. Setelah Ramadan selesai, saling memaafkan, saling minta maaf, saling memaafkan. Itu kalau pengalaman saya di beberapa negara, habis Idul Fitri mereka itu ya saling mengucapkan doa, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi orang Indonesia ditambahi mohon maaf lahir batin. Itu dulu dari mana? Tapi itu sesuatu yang baik. Konon kabarnya dari Kiai Wahab Hasbullah, ketika Presiden Soekarno itu ingin rekonsiliasi habis Ramadan itu, beliau berdiskusi kepada Kiai Wahab Hasbullah, yaudah kita bikin acaranya apa? Halal bihalal. Jadi selama pergaulan setahun itu kita saling menghalalkan ya, itu. Jadi memang hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat petunjuk Nabi, Nabi pernah bersabda, man kana lahu madlamatun li akhi, barang siapa yang punya salah kepada saudaranya, fi irdin, baik dalam hal
merendahkan harga diri orang, au syai'in, atau apapun, falyatahallal minhul yaum, falyatahallal, maka hendaknya dia minta halal hari ini juga. Jadi sebenarnya tidak tiap tahun Pak halal bihalal itu, kapanpun sebenarnya. Oke. Jadi kesalahan kita kepada manusia tidak bisa dihapus dengan Ramadan, nggak bisa. Kesalahan kita tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Kalau kesalahan kepada Allah bisa, tapi kalau kezaliman kita kepada manusia harus diselesaikan. Minta halal, minta maaf, minta ridho. Nah, okay. Maka semoga kita sudah saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kalau tidak memaafkan berarti berlanjut di akhirat. Berlanjut di akhirat. Okay. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi fikih kita. Hari ini kita akan membahas tentang wakaf. Di antara bagian-bagian dari sedekah adalah wakaf. Al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf itu kalau dilihat dari segi bahasa, makna wakaf itu apa sih dalam bahasa Arab? Al-habsu, menahan, ditahan. Jadi harta wakaf itu harta yang ditahan. Nah itu kalau secara bahasa. Tapi dalam pengertian para ulama-ulama fikih, apa itu wakaf? Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Menahan satu harta yang bisa dimanfaatkan dan bersifat langgeng, tidak habis. Barang itu tidak habis. Biqat it-tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin, yang mana itu digunakan untuk kepentingan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi ada harta kita tahan. Bapak Ibu mewakafkan tanah ini saya wakafkan untuk masjid, ya sudah ditahan untuk masjid. Itu pengertian wakaf. Nah, sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW bahasa wakaf itu belum muncul. Jadi istilah wakaf itu belum muncul di zaman Nabi. Tapi menggunakan istilah lain, sama dengan tarawih. Tarawih itu zaman Nabi belum muncul. Istilah tarawih itu. Amal kitab, di antara dalil-dalil yang digunakan untuk disyariatnya wakaf adalah pertama firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maknanya kurang lebih kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Ada lagi maknanya, kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiku, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi sedekah itu Pak, jangan sesuatu yang sudah tidak kita sukai. Barang-barang wis rongsok, malas, nggak mau dipakai, baru disedekahkan. Jangan. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan surga sehingga menginfakkan apa yang kamu sukai. Nah, mendengar firman ini, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thalhah radhiyallahu anhu. Thalhah setelah mendengarkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat tersebut, Thalhah mengatakan, wa inna ahabba amwali ilayya bayraha wa kanat hadiqah kana Rasulullah yadkhuluha wa yastadillu biha wa yashrabu min ma'iha fahiya ila Allah azza wa jalla wa ila rasulih arju birrahu wa dukhrahu fadha'ha haitsu araka Allah. Thalhah berkata kepada Nabi, Rasul, harta yang paling saya sukai adalah kebun Bayroha. Itu adalah harta yang paling sukai. Sejak saat ini aku berikan kepada engkau Rasul, silakan digunakan sesuai petunjukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Saya hanya ingin mendapatkan pahalanya. Itu iman kelas apa itu Bapak Ibu ya? Mendengarkan ayat langsung diterapkan.
Kita bisa enggak begitu ya? Makanya pernah diriwayatkan ya, Sayyidina Umar itu hafal Al-Baqarah 8 tahun. Maksudnya apa itu 8 tahun? Kalau ngapalin doang mah selesai beberapa bulan saja. Ini enggak, Sayyidina Umar itu menghafalkan dan menerapkan ayat tersebut 8 tahun baru selesai Al-Baqarah. Ya Allah ya Rabbi, itu sahabat Nabi itu. Jadi kalau kita kan sekarang hafal, yang hafal doang. Mereka dulu enggak, dihafal dan langsung diterapkan. Mendengar ayat ini, Tolha mengatakan, Rasul, di antara harta saya yang paling saya sukai adalah kebun Bayroha. Mulai saat ini aku berikan kepada engkau Rasul, silahkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, lalu diterima oleh Nabi. Nabi mengatakan, Bakhin Aba Tolha, dzalika malun rabih. Itu adalah harta yang sangat beruntung. Qabilnahu mink, saya terima. Waradatnahu alaik, aku kembalikan kepadamu. Faj'alhu fil aqrabin, sodakohkan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi diterima dulu Nabi. Siap, saya terima sodakomu, wahai Tolha. Kemudian saya balikin ke kamu, jadikan ini hasilnya untuk kerabat-kerabatmu. Nah, itu diantara yang digunakan dalil wakaf. Jadi Nabi mengucapkan kerabat-kerabatmu, berarti harta ini hanya boleh digunakan untuk kerabat-kerabatnya Abu Tolha. Nah, itu. Jadi boleh Pak, wakaf kepada kerabat itu boleh. Ini tanah sawah ini saya wakafkan untuk keluarga besar Bani siapa gitu. Berarti sepanjang hidup itu tanah digunakan untuk Bani tersebut. Boleh, tidak harus ke masjid sebenarnya wakaf itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi hadisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar asoba ardon bi Khaybar. Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Jadi dulu Nabi itu kalau berperang, Bapak Ibu ya, berperang kemudian menang dan banyak barang rampasan itu dibagi-bagi kepada pasukannya. Oke, jadi itu namanya ghanimah. Zaman dulu pejuang itu nggak ada gajinya. Nggak kayak sekarang jenderalnya kaya-kaya. Dulu itu kalau perang diumumin doang, para sahabat besok ada perang melawan ini, yuk berangkat. Nah, nanti kalau perang itu menang mendapatkan harta, nanti Rasulullah yang berhak membagi-bagi harta tersebut. Kata siapa? Orang Muslim itu hanya duit nggak mau duit mau. Islam itu ya dikasih duit, habis perang ya ikhlas, perangnya ikhlas, tapi kalau dapat untung ya dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi sama Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad ketika Umar itu diberikan Nabi tanah Khaybar, kemudian Umar datang ke Nabi. Fa'atan Nabi yastamiruhu fiha. Datang kepada Nabi, Nabi, saya mendapatkan tanah di Khaybar ini. Apa yang kau perintahkan untuk aku? Ya Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar lam usib malan qad anfasu indi min. Ini Nabi tanah yang paling hebat yang aku miliki. Fama ta'muruni, apa saran engkau kepadaku wahai Rasulullah? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Jika kau mau wahai Umar, habasta aslaha, kau tahan ini barangnya, kamu tahan, kemudian kamu sedekahkan hasilnya. Nah, kamu tahan, jangan dijual, jangan dibeli, jangan diwaris, tapi hasilnya kamu sedekahkan untuk, di sini disebutkan untuk fuqara, para fakir miskin, wafil kurba, wafir riqab, untuk perbudakan, wafi sabilillah, di jalan Allah, untuk ibnu sabil, untuk para tamu dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama bahwa wakaf pertama itu adalah yaitu wakaf yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, jadi barangnya tidak diotak-atik, tapi hasilnya dimanfaatkan untuk fakir miskin, untuk sabilillah, untuk ibnu sabil, untuk dzawil kurba, keluarga-keluarga dekat dan lain sebagainya. Oke. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, maka otomatis amalnya berhenti. Orang sudah meninggal bagaimana beramal? Otomatis amalnya berhenti. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak berhenti pahalanya. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, wakaf itu termasuk bagian dari sedekah jariyah. Wakaf ke masjid, ya sudah, itu pahalanya terus mengalir. Wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, awaladin solihin yad'ulah, dan putra yang soleh, wa huwal qa'im bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Yang dinamakan soleh itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada hamba-hamba Allah. Jadi orang itu disebut soleh kalau hubungan kepada Allahnya baik, kepada manusia juga baik, baru dinamakan soleh. Jadi soleh itu gak cukup rajin ke masjid doang, tapi akhlaknya bagaimana, baru disebut soleh. Itu kita kan nggak sepenting datang sering ke masjid, sering ngaji, soleh belum. Kalau akhlaknya buruk, kalau bermasalah terus dengan tetangganya, ya dia bukan orang soleh, itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arkanul waqaf. Wakaf itu punya rukun. Sama, sholat juga punya rukun. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama disebut dengan wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah mauquf, sesuatu yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alai, pihak yang menerima wakaf. Yang kelima, yang keempat adalah sihoh, ijab kabulnya ada. Nah, masing-masing punya syarat. Yang pertama kita membahas tentang wakif, orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan ini punya 2 syarat. Punten, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah sihhatu ibaratihi. Ucapannya dianggap sah. Ucapannya dianggap sah, yaitu ucapan yang keluar dari orang yang merdeka, dia bukan hamba sahaya, orang yang baligh, dan orang yang berakal. Jadi kalau yang mengucapkan itu anak kecil nggak sah, masih belum baligh ngomong Pak DKM ini saya wakafkan, nggak sah, masih cilik. Masih cilik nggak diterima. Berakal, jadi kalau akalnya tidak penuh nggak sah. Orang lagi stres datang ke masjid, Pak DKM saya wakafkan ke masjid, nggak sah. Lagi stres nggak sah, jangan diterima Pak, jangan diterima. Jadi harus baligh berakal. Baligh berakal. Ahliyatut tabarruk. Tabarruk itu adalah apa? Perbuatan baiknya yang bersifat muamalah itu bisa disahkan. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang kalau dalam bahasa fikih itu mahjurun alaih, ditahan, tidak boleh bermuamalah. Contoh, orang banyak utang. Kalau zaman dulu Pak, zaman syariat Islam, orang banyak utang dilaporkan kepada hakim, itu ditahan dia tidak boleh bersedekah, dia tidak boleh ini, ditahan. Kenapa? Hartanya diambil dulu untuk orang-orang yang punya hak adami, itu mahjur alaih. Jadi orang kalau beban utangnya terlalu banyak, kita tahu semua dia itu utangnya di mana-mana, kok mewakafkan tanah,
Wih, utangi wakil, maafkan tak? Jangan, Pak. Memang kan sudah nggak ada syariat Islam, tapi kita kan paham kalau zaman dulu ini orang disebut apa? Mahjurun alaih, ditahan tasarruf muamalannya nggak sah. Kenapa? Karena dia punya tanggungan banyak. Zaman Nabi pernah, Rasulullah pernah apa ya? Menetapkan itu kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu kurang apa? Ditahan. Jadi tidak boleh sedekah, nggak boleh apa-apa. Hartanya kemudian diambil oleh Nabi, dibagikan kepada orang-orang yang mana? Yang menghutangi Mu'ad. Pailit, ibaratnya Mu'ad ini bangkrut. Baru kemudian sisanya dikasihkan Mu'ad. Nah, ini kita ambil pelajaran. Kalau ada masyarakat yang punya hutang menumpuk, banyak punya tanggungan, terus kok mewakafkan tanah ke masjid, dikasih nasihat, Pak, sebaiknya utangnya dulu dibayar, wakaf mah gampang, sunnah gitu. Nah. Yang ketiga adalah ikhtiar, tidak terpaksa. Nah, dari 3 rukun tadi timbul pertanyaan begini, Pak, boleh enggak wakaf yang diberikan oleh non muslim? Orang non-muslim pengusaha, karena dia berada di Ciceri, nyaman di Ciceri, datang ke masjid. Pak DKM, saya mau nyumbang masjid 1 M. Waduh, diapain ini duit orang kafir kipreh. Tenang Pak DKM. Qala ulama Syafi'iyah. Di sini disebutkan para ulama madhab Syafi'i berpendapat, yasihhu waqful kafiri walau li masjidin wa illam ya'taqidhu qurbatan i'tibaran bi'tiqadina. Sah wakaf yang dilakukan oleh orang kafir meskipun itu ke masjid, meskipun orang itu tidak sah ibadahnya, tapi kita lihat dari sisi kita, bagi orang muslim ngasih ke masjid itu sah. Jadi boleh diterima, Pak. Boleh diterima, nggak usah ragu. Yang penting itu harta dia, orang kafir kerjanya baik-baik ya. Yang penting kita tahu dia punya pekerjaan bukan hasil korupsi, ya udah kita terima. Sah orang kafir nyumbang ke masjid, dengan catatan tidak ada embel-embel macem-macem. Ini kan hukum asal, tidak ada misalkan penekanan, membatasi mik masjid dan lain sebagainya. Ini murni dia ingin bermasyarakat, nyumbang ke masjid, maka diterima. Jadi nanti kalau ada pembangunan masjid lagi, misalkan perusahaan apa gitu ya, kita tahu pemiliknya siapa, bukan orang kita pemiliknya, nyumbang untuk pembangunan masjid, sah untuk diterima dengan catatan tidak ada embel-embel apa yang merugikan umat Islam. Sah. Berikutnya lagi masih tentang syarat wakif tadi. Wakful maridi marodal maut. Bagaimana wakafnya orang sakit yang sakitnya berpotensi meninggal dunia? Tentunya ini berkaitan dengan prediksi dokter, Pak. Orang sakit misalkan sakit apa yang susah sembuhnya itu? Stroke misalkan, stroke berat. Jadi kemungkinan beliau itu ya nggak panjang umur lah kalau menurut kacamata manusia. Nah, kalau ada orang yang sudah sakit sedemikian rupa ingin mewakafkan sesuatu, maka wakafnya sah dengan syarat tidak lebih dari sepertiga hartanya. Pokoknya kalau sudah dekat-dekat mati itu, Pak, mau sedekah apapun dibatasi oleh Allah. Makanya jangan nunggu mau meninggal kalau mau berbuat baik itu. Mau nyumbang masjid sudah agak mau meninggal itu nggak boleh. Terlalu banyak nggak boleh. Hanya dibatasi sepertiga dari keseluruhan harta yang dia miliki. Lebih dari sepertiga butuh izin dari ahli waris. Pokoknya ahli waris itu, makanya Pak, jangan punya niatan menghalangi ahli waris. Contoh ini, Pak. Contoh, Bapak punya anak perempuan doang. Anak perempuan pasti kan tidak bisa menghabiskan harta warisan. Pasti nanti adik kakak kita dapat warisan.
Bapak Ibu ngasih hibah kepada anaknya semuanya silakan, tapi jangan ada muatan motif di pikiran kita. Oke lah, saya berikan ke anak perempuan saja semua supaya nanti adik-adik saya nggak dapat warisan. Ini harus diluruskan niatnya, tidak boleh. Ini niat jahat ini Pak, niat jahat. Niat jahat ini. Ahli waris itu Pak, ahli waris itu ya. Adik kakak kita bayangkan kalau anak kita yang perempuan itu kenapa-kenapa, misalkan bangkrut total, itu yang merawat siapa nanti? Ahli waris kita kan. Boleh jadi adik kakak kita yang akan nolong, paman kita yang akan nolong. Nanti kalau dia mau menikah kan dia butuh juga. Kalau dia nggak punya saudara kan butuh paman-pamannya. Nah, jadi warisan itu juga berdampak. Ketika dia dapat warisan dari mayit, maka dia punya kewajiban juga untuk menjaga keluarganya mayit. Jadi jangan sampai kita punya niatan, ini anak saya cuma tunggal, harta saya melimpah. Waduh, nanti anak saya dapat setengah, lalu 1/8-nya istri saya, sisanya adik-adik saya. Waduh, sume amat. Wis lah. Nulis dihibahkan. Sejak beliau masih hidup, tanahnya dihibahkan semua ke anaknya. Boleh, tapi niat jahatnya harus tidak boleh itu. Nah, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ini orang mau wakaf. Tapi dia dalam kondisi sakit keras. Maka agama langsung intervensi, membatasi. Wakafnya sah, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Sudah mulai ada haknya ahli waris. Ya. Jadi kalau kita pernah melakukan itu, ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat wakif, orang yang mewakafkan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ucapannya bisa diterima, dalam arti ucapan itu muncul dari orang yang baligh, berakal. Yang kedua, tidak dibatas, tidak dihukumi, bahasa kitanya apa ya? Muamalahnya tidak dibatasi karena dia punya banyak hutang. Yang ketiga, dia tidak terpaksa dalam mewakafkan harta tersebut. Ada orang bangkrut banget Pak, hutang di mana-mana. Itu kalau dalam syariat Islam dulu, itu dipanggil hakim itu. Nanti dia akan, muamalah dia dibatasi, tidak boleh menjual, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh sedekah. Kenapa? Karena punya kepentingan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan beliau. Nah, sekarang kita bicara tentang mauquf, barang yang diwakafkan. Ayyakunal mauqufu ainan muayyanan. Yang diwakafkan harus barangnya jelas. Tidak boleh abu-abu. Ini tanah, mobil, jelas barangnya ada. Barangnya ada. Ayyakunal mauqufu mamlukan lil waqif milkan yakbalun naql. Yang kedua adalah barang yang diwakafkan itu adalah milik daripada wakif, bukan milik orang lain. Murni itu hak milik dia. Berikutnya lagi adalah dawamul intifa bil mauquf. Pemanfaatnya itu sifatnya adalah dengan waktu yang panjang, tidak habis dimakan. Maka sebenarnya tidak sah mewakafkan barang yang habis. Saya wakafkan makanan ini, tidak sah itu. Makanan dimakan kok diwakafkan apanya? Maka kalau menurut ulama-ulama dulu, mewakafkan uang itu tidak sah. Kenapa? Uang itu tidak habis. Nah, kalau ulama-ulama dulu begitu, tidak sah mewakafkan uang. Kenapa? Uang itu kan habis. Tapi sekarang mulai ada pendapat baru, Pak. Mewakafkan uang itu bagaimana maksudnya? Uangnya dijadikan modal doang, modal seperti dana abadi ya. Yaitu nanti ada beberapa pendapat yang mungkin bisa kita ambil. Tapi kalau menurut ulama Syafi'i,
pada dasarnya wakaf itu barangnya tidak boleh habis. Nah, sekarang muncul ide wakaf uang. Nah, jadi uang dikumpulkan sebagai modal, sebagai dana abadi, diinvestasikan, kemudian hasilnya untuk fakir miskin. Muncul seperti itu. Oke. Nah, kemudian berarti kan ada wakaf uang, ada wakaf via uang. Via uang begini, misalkan ada satu organisasi mau membangun misalkan kuburan, DKM mau membeli tanah untuk kuburan, kan nanti kan wakaf per meternya sekian tiap keluarga. Nah, itu kan via uang. Yang diwakafkan bukan uangnya itu Pak, yang diwakafkan tanahnya. Berarti ada akad berikutnya, itu akad wakil. Kita yang memberikan duit itu wakil kepada DKM supaya membelikan tanah. Itu nanti sebenarnya wakafnya adalah tanah bukan uang. Karena apa? Uang itu nanti dibelikan tanah. Maka ini berlaku akad taukil. Maka DKM sebagai wakil dari masyarakat. Nah, namanya wakaf ya sesuai ikrarnya. Kalau ikrarnya adalah untuk makam warga Ciceri, ya tidak boleh warga lain masuk. Sesuai ikrarnya Bapak Ibu ya. Nah, dulu jadi pelik Pak, saya di perumahan sana Ciracas itu makam, ada orang non muslim di situ ikut nyumbang juga. Nah, kemudian ada keluarganya meninggal, ribut, ini makam mungkin di mana ya? Masa ada salib Pak Ustadz di tengah-tengah kita, gimana ini? Kan sebenarnya kan harus dipisah ya, pemakaman muslim dengan non muslim. Akhirnya dimohon pengertian, akhirnya bisa musyawarah, tetap yang non muslim tidak dimakamkan di makam orang-orang muslim. Nah, itu barang yang diwakafkan. Jadi bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikrar wakafnya bagaimana? Tadi kan ada namanya sighot, ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu ada dibagi dua. Yang pertama sorih. Sorih itu jelas, lugas, ngucap. Tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Jadi jelas, itu wakaf. Tapi kalau nggak ada kata-kata wakaf, ini tanah untuk masjid. Yang nomor satu disebutnya sorih, jelas. Mau niat nggak niat jadi wakaf. Yang penting ngomongnya wakaf ya jadi wakaf. Mau pakai niat nggak pakai niat bukan urusan. Yang penting kalau dia sudah mengucapkan ini wakaf ya wakaf. Tapi kalau nggak ada kata-kata wakaf, tanah ini untuk masjid, nah itu butuh niat. Ditanya lagi, Pak, ini niat maksudnya apa? Kalau bukan wakaf berarti kan masjid bisa ngejual tuh. Tanah dijual, duitnya dimasukin masjid. Kalau dia tidak wakaf, ya itu kalau pakai redaksi begitu butuh niat untuk mewakafkan. Nah, dalam ikrar wakaf, ayyakuna khaliyatan minat taukid. Wakaf, ucapan atau ikrar wakaf itu tidak boleh dibatasi waktu. Saya wakafkan tanah ini 2 tahun untuk masjid, tidak sah itu Pak. Punten, nanti ada pembagian itu. Tanah ini saya wakafkan untuk fakir miskin 2 tahun. Itu tidak sah wakafnya karena dibatasi oleh waktu. Tapi kalau wakafnya itu untuk masjid, ada pengecualian. Laqad istasna ulama min hadza syarat al-masajid war-ribat wal maqabir wa ma yajri majraha wa ma yusbihu tahrirar riqab fahakamu sihhatal waqfi ala ta'bid. Nah, tapi kalau ngomong begitu untuk masjid atau untuk madrasah atau untuk kuburan kan terus-terusan Pak, masjid juga terus-terusan, maka wakafnya sah dan syarat yang diucapkan tidak berlaku. Jadi meskipun dia ngomong 2 tahun, tapi itu hakikatnya sah untuk selama-lamanya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau
wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu. Ini saya wakafkan untuk sosial 2 tahun, itu tidak sah. Tidak sah wakaf seperti itu. Tapi kalau mengucapkannya itu untuk masjid, ini untuk masjid, untuk kuburan dan semisalnya, maka itu dihukumi sah wakafnya dan berlaku selamanya. Waktu yang diucapkan tidak berlaku. Hati-hati ngomong 2 tahun DKM pernah ngaji, serpa apa kitab. Nah, Pak, kalau untuk masjid itu selamanya. Jadi itu yang Bapak ucapkan 2 tahun tidak berlaku. Jadi ini sudah saya ikrarkan wakaf, sudah hak milik masjid ya. Terima kasih. Itu kalau wakafnya. Nah, kemudian mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Nah, orang yang menerima wakaf juga harus jelas ya. Dan disyaratkan ya, yang menerima wakaf itu bukan untuk maksiat. Maka kalau dalam buku ini tidak sah mewakafkan tanah untuk, mohon maaf, tempat ibadah agama lain. Karena tempat ibadah agama lain itu kan bagi kita itu kan maksiat. Bagi kita adalah maksiat. Perspektif orang muslim, tempat itu digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak sah mewakafkan tanah kita untuk kepentingan ibadah agama lain. Kenapa? Tempat ibadah agama lain itu ya kalau mereka ibadah silakan, tapi jangan diberi wakaf oleh kita. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan wakaf atau yang lain, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rusaknya amal. Kalau dari awal ketika saya misalkan Bapak Ibu ya sholat subuh di masjid sini, tujuan saya untuk riak beneran, untuk riak dari awal sudah saya niatkan itu pamer, maka sejak awal ibadah itu ditolak oleh Allah, tolak, gak diterima. Tapi kalau riaknya itu datang berikutnya, saya ikhlas sholat itu, ikhlas. Nah, setelah selesai ibadah ngobrol sama orang-orang, ada rasa pengen membanggakan itu, keceplosan lah. Kalau saya sih alhamdulillah Pak, saya itu puasa Daud terus-terusan, alhamdulillah. Saya keceplosan, ada rasa pengen pamer juga. Nah, itu merusak, tapi bisa dibenahi Pak. Istighfar, cepet-cepet istighfar itu Anda berbuat dosa itu, minta maaf kepada Allah. Jadi pahalanya tadinya ada, cuma gara-gara perilaku kita itu menjadi rusak itu. Nah, beda dengan dari awal tadi. Yang pertama tadi itu sejak awal ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dari awal dia tidak ikhlas karena Allah. Ini ada orang ikhlas. Namanya setan kan pintar ngegoda itu, menelikung segala itu. Nah, seperti ini kita bisa perbaiki Pak, segera. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, kok tadi saya keceplosan ya Allah, mohon maaf. Jangan dirusak amal saya ya Allah. Nah, itu kita bisa mohon ampun kepada Allah. Semoga amal kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah ikrar wakaf, maka itu sudah sah dan telah lepas hak milik kita, pindah kepada hak milik Allah itu. Jadi ahli waris tidak boleh menuntut lagi. Nah, repotnya Bapak Ibu ya, dulu kan orang-orang kita itu simpel, mewakafkan, datang kepada Pak DKM ini untuk masjid ya, tanah ini. Ya Pak, saya terima. Udah sah itu sebenarnya. Udah dikasih surat-suratnya. Udah dilepas betul, surat-surat diterima. Nah, sama Pak DKM mungkin belum diikrarkan wakaf secara pemerintah. Anaknya tahu, wah ini harta ini mah, ini diceri ini mahal nih. Nah ini, maka anaknya adalah anak yang khianat, durhaka kepada orang tua dan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya tumpuk-tumpuk itu. Jadi dia itu mengambil haknya Allah yang sudah haknya yang diberikan oleh bapaknya. Yang kedua, dia itu durhaka kepada orang tuanya. Jadi omongan orang itu terjadi Pak. Meskipun nggak ada KUA, saya ngomong
bikin akad nikah, nggak ada KUA, saya ngomong saya nikahkan putri saya dengan Anda, dengan mas kawin, itu sah. Nggak bisa digugat, itu omongan saya itu sah, meskipun katakanlah belum datang pak naibnya belum nulis, itu belum tertulis, tapi di mata Allah itu sah, anak saya sudah menjadi istri orang lain. Jadi ucapan orang yang baligh berakal itu sah. Makanya sekarang karena zaman berubah, ikrar wakaf segera diurus wakafnya supaya tidak digugat oleh ahli waris. Tapi yang menggugat itu hukumnya dosa besar karena sudah berpindah hak milik, yaitu berubah hak milik Allah Subhanahu wa taala menjadi miliknya umat. Itu mungkin itu Pak Haji. Jadi ini kita membahas sah tidaknya ijab kabul nggih. Kalau sudah terjadi ijab kabul sah nggih, maka itu sudah berlaku itu Pak, akibat dari ucapan itu. Jadi saya datang ke DKM. Pak DKM kan wakil dari masjid nggih. Ini tanah saya wakafkan ke masjid. Ini tanahnya, ini suratnya, sudah terjadi penyerahan betul nggih. Sudah suratnya. Tentunya kan ditulis kalau sekarang kan Pak DKM hati-hati, atau mendatangkan saksi supaya tidak disebut orang yang berbohong nanti. Nah itu. Tapi ketika saya sudah mengucapkan saya wakafkan dan saya tidak dalam kondisi sakit, saya dalam kondisi sehat dan saya berakal, nah itu sudah sah, sudah sah. Nah makanya kan zaman berubah, akhlak manusia sudah berubah. Kadang-kadang barang-barang wakaf itu diolak-alik lagi itu. Wakaf ke madrasah, namanya juga madrasah, duitnya sedikit Bapak Ibu ya nggak diurus suratnya itu. Madrasah nggak punya duit, ini tanah udah dipakai ngaji aja. Setelah bertahun-tahun ahli warisnya mungkin tidak dididik agama, butuh duit, diambil lah itu. Ini harta bapak saya itu, padahal dulunya bapaknya sudah mewakafkan. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu ya. Makanya sekarang kan ada namanya Badan Wakaf Nasional, itu kan, itu untuk mensiasati itu. Jadi ada ikrar wakaf paling enggak di depan KUA, kalau nggak salah nih, ada ikrar wakaf, itu sah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat hubungan langsung kepada Allah itu sah. Saya kiaskan sama dengan kita menikahkan anak kita, hanya ngundang para tetangga, warga, mungkin belum sempat datang ke KUA, itu pernikahannya sah menurut Allah. Dan hubungan suami istrinya sah, anaknya anak halal. Cuma kan dia nggak punya surat. Jadi kalau mau daftar sekolah, ini anaknya siapa ini? Anak saya Pak, saya nikah tahun sekian. Ini surat ini kayaknya mana? Laku, wis penting kue. Kan susah. Tapi di mata Allah ya sah Pak. Cuma di mata manusia kan nggak bisa, harus pakai surat. Tapi kalau kita takwa kepada Allah, emang bener dah dulu Pak DKM, bapak saya ngucap wakaf, iya bener. Ya udah, anaknya harus tahu. Oh berarti sah. Yuk sekarang suratnya aja diurus-urus Pak, biar Pak bisa digugat. Jadi hati-hati, ucapan kita itu sah. Manusia kalau berakal, balik ucapannya sah. Oke. Bapak datang ke saya, Pak Ustadz, ini HP saya jual, saya bayar, sah sudah. Anaknya datang, Pak Ustadz ini jual HP ya? Iya, memang. Kenapa? Oh nggak jadi itu HP saya sukai, nggak bisa, udah sah ini nak. Bapakmu itu berakal, balik sah. Nggak sah. Kecuali akalnya agak sedikit masalah. Pak, dulu bapak saya itu gangguan jiwa gitu, umur sekian sampai sekian itu agak pikun. Nah baru itu nggak sah. Jadi bapak saya itu agak pikun, usia 70 ke atas itu semua dikasih-kasihin orang, agak pikun ya. Pernah ada orang begitu, entah ada tetangga kita dulu ya, ibu mertua saya cerita itu, ada beliau tuh dikasih emas banyak sama tetangganya itu, emas banyak Pak, Masya Allah, tapi orangnya agak stres.
Kata abah saya, balikin itu gak sah, dibalikin lagi ke keluarganya. Tapi yang tetangga lain ya diambil, dikasih, padahal itu pemberiannya gak sah. Kenapa? Karena pihak yang memberi itu sedang mengalami masalah kejiwaan, tidak sah. Yang saya maksud dari ijab kabul itu ada ucapan wakaf dari pihak wakif, ada ucapan wakaf, dan itu didengar oleh, kalau konteksnya masyarakat ya didengar oleh masyarakat. Jadi bukan yang saya maksud bukan ijab kabul kayak menikah atau jual beli. Maksudnya ada pernyataan jelas dari wakif, dari orang yang wakafkan bahwa ini adalah wakaf. Saya ngucapin misalkan, Bapak Ibu, mobil saya, contoh doang ini Pak, contoh wakaf untuk masjid. Bapak Ibu dengar, berarti udah sah itu, ucapan saya sah, dan Bapak Ibu sebagai saksi bahwa itu adalah wakaf untuk masjid. Itu maksud saya ijab kabul. Nah, adapun fasum seperti ini, itu kan redaksinya masih apa? Kinayah, masih tidak jelas. Ini adalah untuk kepentingan fasum, itu doang. Apakah statusnya wakaf atau tidak? Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dari kajian fikih ini, dia itu butuh niat, butuh ditelusuri. Nah, tapi ada pembahasan bahwa kalau wakaf itu disahkan oleh pemerintah, itu menjadi wakaf. Jadi pemerintah misalkan intervensi, ini fasum, sekarang dikeluarkan surat wakaf masjid, maka sah menjadi wakaf wajib masjid atas kebijakan pemerintah. Nah, kan nanti diuruskan ini Pak, surat-suratnya masjid kan. Nah, nanti sama pemerintah dikeluarkanlah surat wakaf masjid, maka sejak dikeluarkan surat wakaf masjid, maka tanah ini sah menjadi wakaf masjid meskipun dulunya adalah fasum misalkan. Jadi butuh intervensi dari pemerintah untuk mengesahkan ini wakaf atau tidak. Nah, maka orang Islam itu tidak bisa lepas dari pemerintah. Kenapa? Dalam pembahasan fikih, pemerintah itu sah mewakafkan dari tanah negara. Tanah negara itu misalkan Baitul Mal, dalam bahasa dulu Baitul Mal. Negara misalkan mengalokasikan ini adalah untuk masjid. Nah, itu nanti dikeluarkan surat wakafnya, itu sah menjadi wakaf. Begitu juga masjid, nanti kan pasti diurus surat-suratnya oleh pihak masyarakat, didaftarkan ke misalkan pemerintah, nanti sama pemerintah itu misalkan dikeluarkan surat wakaf untuk masjid, maka selamanya tanah itu adalah untuk masjid, tidak boleh dirubah menjadi tempat fasum yang lain kalau sudah keluar ikrar wakaf masjid. Itu Pak mungkin. Oke. Nanti kita lanjutkan, agak pelik ini. Jadi yang saya maksud ijab kabul itu mungkin bisa memberikan implikasi salah paham. Maksudnya adalah ada ikrar wakaf dari pihak pewakaf, ngomong ini saya wakafkan untuk fakir miskin, udah sah. Sama kayak tadi Nabi mengatakan, udah Umar, ini kamu tanahnya kamu tahan, manfaatnya untuk fakir miskin. Nah, itu sudah keluar ikrar, maksudnya tidak harus seperti ijab kabul. Maksud saya adalah ikrar wakaf. Bahasanya adalah, punten dikoreksi ya, bukan ijab kabul. Bahasanya adalah ikrar wakaf. Ada ikrar dari pemberi tanah atau pemberi apapun bahwa ini adalah tanah untuk wakaf. Nah, kalau ikrar ke masjid, otomatis kan wakil masjid siapa? DKM kan, ikrar masjid. Ini untuk masjid Pak, berarti itu wakaf untuk masjid. Nanti akan dibahas lagi bagaimana kalau wakafnya itu misalkan udah wakaf karpetnya mau diganti Pak Ustadz, bagaimana ini, mau diapain? Apa boleh dijual dan lain sebagainya, nanti kita bahas pembahasan berikutnya, panjang. Okay? Nanti juga pasti ada perbedaan di antara ulama kita dalam menyikapi barang-barang wakaf. Mungkin itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya ulangi lagi, yang saya maksud ijab kabul itu bukan ijab kabul, tapi ikrar wakaf. Pihak pewakaf harus mengucapkan secara jelas. Kalau ucapannya nggak jelas, itu butuh niat. Kalau ucapannya sangat jelas, tidak butuh niat. Saya ulangi, kalau ucapannya jelas, tanah ini wakaf, udah, untuk masjid, sah. Tanah ini untuk masjid. Nah ini kan belum jelas, harus ditelusuri niatnya, butuh niat untuk wakaf. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.